Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung peserta didik baru di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ibu Selvi yang kesehariannya mengajar mata pelajaran kimia, mata pelajaran produktif di jurusan pelayaran, dan mendapat tugas tambahan sebagai Wakahubin atau Humas SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Oke, kita tetap semangat dalam kegiatan MPLS ini walaupun dilaksanakan secara online ya. Kenapa kita laksanakan secara online? Karena keadaan atau kondisi sekarang kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dan jangan lupa berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan aktivitas proses pembelajaran langsung tatap muka bersama Bapak Ibu guru di sekolah. Baiklah, selanjutnya untuk beberapa kegiatan di Hubin itu ada struktur organisasi di mana Wakahubin berada langsung di bawah kepala sekolah, yang mana Wakahubin dibantu oleh staf PKL bersama Ibu Lenza dan staf BKK bersama Ibu Fajar Kristina sebagai ketua dan Ibu Indah sebagai sekretaris. Nah, staf PKL ini tugas utamanya adalah mengurus masalah praktik kerja lapangan. Sedangkan staf BKK itu tugas utamanya adalah melaksanakan tugas yang berhubungan dengan bursa kerja khusus. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di Hubin itu ada beberapa program kerja yang memang harus kita laksanakan dan sudah kita rancang ya. Yang pertama itu ada yang namanya PKL, program kerja lapangan, yang dilaksanakan setiap tahun itu pada peserta didik yang berada di kelas 11, dan dilaksanakan kegiatan ini pada semester genap sekitar bulan April. Nah, anak-anak yang melaksanakan PKL itu mereka tidak berada di sekolah, mereka setiap harinya berada di dunia usaha maupun dunia kerja selama lebih kurang 5 bulan untuk menerapkan semua ilmu yang sudah dapat di sekolah langsung di dunia industri maupun dunia usaha. Nah, SMK Negeri 4 sendiri itu punya mitra dunia usaha atau industri. Salah satu diantaranya untuk dunia otomotif itu adalah PT Honda Arista, PT Toyota, kemudian PT Daihatsu, Mitsubishi, dan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk mitra dari jurusan RPL itu adalah seperti Telkom, Modecom, kemudian Biru Komputer, dan masih banyak lagi yang lain. Dan untuk mitra utama dari jurusan pelayaran itu adalah PT Siana, yang merupakan agent bagi teman-teman kita yang mau bekerja di kapal luar negeri. Lumayan loh bisa kerja di kapal luar negeri, bisa mengumpulkan dolar pada saat pulang, dan dolarnya bisa digunakan untuk membuka usaha ataupun semacamnya. Nah, selain mitra usaha itu kita juga punya namanya data kepekerjaan alumni. Nah, ini yang mengurus adalah bagian BKK, bursa kerja. Nah, di data kepekerjaan alumni kita bisa mengetahui kalau si alumni itu tamat tahun berapa, kemudian keberadaannya sekarang itu bekerja atau membuka usaha sendiri atau bagaimana ya. Selanjutnya, selain data kepekerjaan alumni juga ada yang namanya kotak saran. Nah, kotak saran di sini kita siapkan, kita sediakan bagi peserta didik maupun Bapak Ibu guru dan staf PU untuk menyampaikan
baik itu berupa saran, keluh kesah, kritikan, tanggapan atau apa yang sifatnya itu membangun untuk kemajuan SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Dan satu hal yang perlu diingat, isi yang disampaikan dalam kotak saran itu kita jaga kerahasiaannya atau privasinya. Jadi yang tahu itu hanyalah unit Hubin. Unit Hubin tidak boleh menyampaikan isi itu kepada orang lain, kecuali nanti disampaikan ke kepala sekolah untuk dibahas bersama bagaimana solusi ataupun pemecahan dari saran, masalah, kritikan yang telah disampaikan. Selanjutnya ada yang namanya guru tamu. Nah, guru tamu ini kita mendatangkan teman-teman dari dunia industri, dunia usaha untuk bertemu, bertatap langsung bersama anak didik. Mereka akan menyampaikan semua kegiatan, semua materi yang berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, untuk kegiatan guru tamu ini rencananya kita laksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada semester ganjil dan semester genap, khusus untuk anak-anak kelas 11 ya. Nah, jadi intinya persiapan untuk melaksanakan APKL. Selain guru tamu, kita juga melakukan yang namanya kunjungan industri. Nah, kunjungan industri ini itu dilakukan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Contoh, untuk jurusan otomotif kita bisa mengadakan kunjungan ke Toyota misalnya, atau ke Tamrin, atau mungkin ke skala yang lebih besar bisa jadi keluar provinsi atau bahkan mungkin ke luar negeri ya. Nah, untuk jurusan RPL kita bisa mengadakan kunjungan industri ke PT Telkom ya. Kemudian untuk jurusan pelayaran kita bisa mengadakan kunjungan industri ke pelabuhan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya keadaan kerjanya di atas kapal penangkap ikan. Selanjutnya juga ada yang namanya kepuasan pelanggan. Nah, kenapa kepuasan pelanggan yang itu kita lakukan? Kita tahu bahwa pelanggan kita SMK Negeri 4 itu adalah siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah, semakin bagus servis yang diberikan oleh pihak sekolah, otomatis para pelanggan ini, siswa ini akan merasa nyaman belajar di sekolah kita. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Melalui angket ataupun kuesioner yang kita sampaikan kepada mereka, baik itu siswa, orang tua, maupun lingkungan sekitar. Nah, hasil angket nanti itu kita bisa data, kita bisa peroleh informasi sejauh mana kepuasan yang telah diperoleh oleh pelanggan kita. Selain itu juga ada yang namanya promosi sekolah. Mungkin ada teman-teman, saudara, keluarga dari kita yang belum mengenal, yang belum familiar dengan SMK Negeri 4 Kota Bengkulu ini, makanya kita adakan promosi sekolah. Insya Allah dengan adanya promosi ini mereka merasa tertarik, mereka merasa ingin tahu lebih banyak tentang SMK Negeri 4 Kota Bengkulu, yang akhirnya mereka bergabung bersama kita di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Dan yang terakhir, kegiatan dari Hubin itu adalah dokumentasi kegiatan sekolah. Jadi semua kegiatan sekolah itu didokumentasikan, diarsipkan, disimpan di bagian unit Hubin ya. Nah, untuk PKL, sebenarnya apa sih PKL itu? PKL itu adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan penguasaan kalian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat kalian tertentu. Oke, intinya ilmu yang sudah dapat di sekolah itu diterapkan langsung di dunia kerja. Kenapa? Nanti kalau sudah masuk ke dunia kerja, kalian tidak kaget lagi. Oh, inilah memang dunia kerja saya. Jadi kita tidak kaget dan kita insya Allah masalah yang dihadapi dalam dunia kerja itu juga akan semakin berkurang. Nah, ini teman-teman kita yang setelah menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu langsung bekerja di PT Honda Arista Bengkulu ya.
Alhamdulillah senang sekali, bangga sekali tamat dari SMK 4 bisa langsung bekerja. Ini adalah teman kita Sidik, alumni TKR ya kalau saya tidak salah, ya, alumni TKR selesai dari pendidikan di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu langsung diterima di PT Honda Arista. Selamat ya untuk Sidik dan teman-teman. Selanjutnya ini adalah teman-teman kita yang bekerja di PT Toyota. Jadi selain di PT Honda Arista, mereka juga diterima di PT Toyota. Jadi tetap semangat, jangan sampai minder, jangan sampai malu dengan anak SMA. Kita prinsipnya memilih SMK itu untuk memperoleh keterampilan, dimana keterampilan itu nanti bisa diterapkan langsung di dunia kerja. Selanjutnya ini adalah teman-teman kita dari jurusan pelayaran. Ada Edi Sahputra yang merupakan alumni angkatan 2018-2019. Sekarang Edi sedang bekerja di kapal asing penangkap ikan, dan insya Allah dia akan pulang ke Indonesia, welcome back to Indonesia again. Itu sekitar tahun 2021, nggak lama lagi ya, sekitar 1,5 tahun lebih. Nah, insya Allah pulang dari sana bisa membawa dolar yang banyak, kemudian bisa membuka usaha dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan masih ada lagi untuk teman kita di jurusan pelayaran, sama ini juga bekerja di kapal penangkap ikan di luar negeri. Nah, sekarang tiba waktunya kita di penghujung presentasi ini ya, karena waktunya sudah sangat terbatas. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti kegiatan MPLS ini secara online. Semoga kalian lebih dekat, lebih familiar, dan lebih betah di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Demikian Ibu akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.